Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada siang hari ini bertemu lagi dengan kita di kelas pajak Smesco Indonesia bersama Ibu Ilona. Ini merupakan pertemuan yang keempat ya, insya Allah. Pada minggu kemarin kita udah membahas, teman-teman bisa kemarin bekerja sama dengan fintech itu dengan tema mengelola keuangan pribadi dan usaha di tengah pandemi COVID-19. Untuk teman-teman yang tidak sempat join minggu kemarin, itu bisa memutar kembali rekaman kita di YouTube channel Smesco Indonesia. Baiklah, pada minggu ini kita akan membahas tentang pajak atas usaha UMKM berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 beserta update fasilitas pajak bagi UMKM terdampak COVID-19 bersama Ibu Ilona Gunawan, partner di GP Konsul. Saya ingatkan juga teman-teman, kelas pajak ini juga akan kita adakan setiap hari Jumat ya. Baiklah, langsung saja saya serahkan ke Ibu Ilona. Oke, terima kasih banyak Pak Syukron. Selamat siang teman-teman, saya Ilona. Pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai pajak atas UMKM, yaitu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 beserta update fasilitas pajak yang tersedia bagi wajib pajak terdampak COVID-19. Ini mengacu kepada PMK Nomor 44 2020 yang baru keluar sekitar seminggu yang lalu. Oke, saya akan coba share screen saya untuk mempresentasikan. Sorry Mas, share screen saya belum di enable ya? Sudah sekarang Bu, sudah bisa. Oke, thank you. Oke, ini jadi seperti yang tadi saya akan bahas hari ini adalah tentang pajak atas UMKM dan update fasilitas pajak yang tersedia bagi wajib pajak. Untuk fasilitasnya sendiri sebenarnya saya sudah pernah membahas di satu sesi tersendiri. Cuma hari ini kita akan update berdasarkan dengan peraturan terbaru yaitu PMK 44 tahun 2020 di mana itu menggantikan PMK 23 tahun 2020 yang pernah saya bawakan sebelumnya. Pertama saya akan bahas dulu nih, kalau kita bicara mengenai UMKM itu pajaknya apa sih? Nah, di secara perpajakan itu UMKM dimudahkan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajaknya. Jadi untuk UMKM yang belum menyelenggarakan pembukuan pun gampang gitu ya. Tarifnya 0,5% aja dan peredaran bruto itu sering kita sebut sebagai omset dan ini disetor bulanan. Berlaku mulai 1 Juli 2018. Nah, tarif 0,5% ini berlaku untuk siapa aja sih? Bisa untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. PPh Final UMKM ini bersifat opsional. Kenapa? Karena sebenarnya kalau PPh itu biasanya dihitung atas laba. Jadi selama usaha itu tidak ada laba, maka tidak ada pajak yang berutang. Tapi saat kita bicara mengenai PPh Final, berarti itu ini kan pengenaannya dari omset ya, 0,5% dari omset. Berarti apakah usaha itu sendiri mendapatkan laba atau tidak, itu tidak terpengaruh. Jadi pembayaran pajaknya tetap sama 0,5% dari omset. Nah, ini bersifat opsional. Jadi untuk usaha-usaha yang di tahun-tahun awal berdiri yang mungkin akan memproyeksi kerugian dulu nih di tahun-tahun pertama beroperasi, itu mungkin lebih baik untuk tidak memanfaatkan PPh Final ini supaya tidak ada pajak yang dibayarkan sama sekali gitu loh di tahun-tahun awal karena masih rugi seperti itu ya. Tapi untuk wajib pajak yang memilih untuk mengikuti tarif normal itu atau pengenaan PPh atas laba itu harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Apabila sudah berstatus sebagai wajib pajak 0,5,
dan tidak ingin menggunakan PPh final UMKM ini, maka wajib pajak itu harus mengajukan surat kepada kantor pajak. Selanjutnya, untuk wajib pajak yang sudah menggunakan PPh final 0,5%, kalau kita bertransaksi dengan lawan transaksi yang biasanya sifat usahanya itu berbau jasa, itu lawan transaksinya apabila perusahaan atau badan itu punya kecenderungan untuk memotong PPh 23 gitu, atau kalau misalnya PPh UMKM ini juga bisa dipotong oleh lawan transaksi. Nah, PPh final UMKM yang sudah menyetorkan itu bisa mendapatkan yang namanya surat keterangan bebas, supaya tidak dibebaskan lagi dari pemungutan PPh, seperti misalnya bila importir PPh 22 impor, dibebaskan juga dari pemungutan PPh 23, lalu dibebaskan juga dari pemungutan PPh final UMKM oleh lawan transaksi. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk tidak dikenakan PPh dengan tarif normal atau bukan PPh final itu tidak dapat memilih untuk dikenakan PPh final lagi gitu. Jadi apabila ada teman-teman udah memilih, oh enggak saya mau, usaha saya mungkin rugi nih di tahun-tahun yang awal-awal ini gitu kan. Jadi saya mau pakai PPh normal aja, di mana pengenaan pajak itu atas laba. Apabila sudah memilih itu, tidak bisa kembali lagi ke PPh final 0,5% seperti itu. Ada wajib pajak yang dikecualikan dari pemanfaatan PPh final ini. Siapa aja? Itu wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki keahlian khusus atau menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nanti kita akan jabarkan apa definisi pekerjaan bebas itu tersendiri. Lalu wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, yang pajaknya terutang dan telah dibayar luar negeri. Ada pula wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh bersifat final. Jadi ada juga misalnya, ini contohnya wajib pajak yang menyewakan tanah dan bangunan gitu kan, punya beberapa properti lalu disewakan. Karena tanah dan bangunan itu PPh final dengan tarif tersendiri atau yaitu 10%, maka tidak bisa lagi ikut PPh final UMKM. Yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini, yang lainnya adalah wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Karena kalau udah objek pajak, tentunya nggak perlu bayar pajak apapun. Gitu. Lalu yang dimaksud dengan pekerjaan bebas itu tadi apa sih? Ini adalah usaha-usaha yang tidak boleh menggunakan PPh final atas UMKM. Seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Ada juga kategori pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sinetron, iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, olahragawan, terus penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, agen iklan atau agen asuransi, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang. Ini seperti MLM, gitu ya. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Di luar dari ini boleh. PPh final ini ada batas waktunya. Kenapa sih ada batas waktunya? Karena ini sifatnya adalah supaya wajib pajak mempunyai waktu untuk bisa belajar menggunakan pembukuan dan membuat laporan laba rugi sehingga pajak itu bisa dikenakan atas laba atau laba gitu. Nah, makanya diberikan jangka waktu ini untuk wajib pajak orang pribadi itu diberikan waktu 7 tahun untuk bisa mulai menyelenggarakan pembukuan. Lalu untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma, itu 4 tahun. Dan 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Setelah batas waktu tersebut, maka WP harus kembali menggunakan skema normal sesuai pasal 17 di Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Jadi pembukuan yang dimaksud ini adalah laporan laba rugi dan raca minimal. Itu harus disiapkan setiap tahun paling tidak untuk bisa menghitung pajak berutang. Setelah batas waktu pengenaan tarif ini lewat. Seperti itu. Oke.
Untuk PPh Final UMKM, materi saya sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan terkait ini, kita akan jawab sekaligus di akhir sesi setelah saya selesai memaparkan materi presentasi saya ini. Untuk sekarang saya akan lanjut dulu insentif pajak terkait pandemi COVID-19. Jadi yang pernah saya bahas ini terkait PMK 23, di mana sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk mendapatkan relaksasi seperti itu ya dari untuk jenis-jenis usaha tertentu. Perbedaannya apa dengan PMK 44 ini? Jadi ada perluasan penerima fasilitas. Kalau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah itu sebelumnya hanya 440 KLU atau 440 jenis usaha, sekarang itu diperluas sampai menjadi 1062 KLU. Lalu ada juga penambahan wajib pajak di kawasan berikat yang sebelumnya tidak mendapatkan fasilitas di PMK 44 ini sekarang diberikan fasilitas. Untuk PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, ini waktu di PMK 23 itu belum diberikan insentif. Namun di PMK 44, wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu di sini yang kita maksud adalah 4,8 miliar setahun, dan dikenakan PPh final berdasarkan PP 23, itu yang materi saya presentasikan sebelumnya, itu dibebaskan dari pengenaan PPh final UMKM. Sebelumnya tidak diberikan fasilitas, sekarang diberikan fasilitas. Lalu untuk pembebasan PPh pasal 22 impor. Sebelumnya itu hanya 102 klasifikasi lapangan usaha, sekarang dinaikkan menjadi 431. Sementara untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25, sebelumnya itu hanya 102 KLU juga, namun sekarang diperluas menjadi 846 KLU. Dan untuk pengembalian pendahuluan PPN, sebelumnya juga 102 KLU, sekarang sudah diperluas menjadi 431, dan untuk semua bentuk insentif ini, WP kawasan berikat yang tadinya tidak diberikan, insentif pun sekarang diberikan. Jadi perbedaan secara substansi tidak terlalu signifikan, tapi lebih ke perluasan penerima fasilitas. Saya akan bahas lagi sedikit nih, apa sih fasilitasnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi ini diberikan kepada karyawan untuk masa pajak April sampai September 2020 dengan syarat bekerja di pemberi kerja yang klasifikasi lapangan usaha atau KLU-nya tercantum dalam lampiran A PMK 44 tahun 2020. Jadi apabila kita punya usaha, lalu punya karyawan, terus jenis usaha kita ini masuk ke dalam klasifikasi lapangan usaha yang di lampiran A PMK 44, maka karyawan-karyawan kita itu bisa dibebaskan dari PPh 21 untuk 6 bulan dari April sampai September 2020. Nah, KLU ini kita bisa gimana caranya kita tahu nih KLU kita tuh berapa sih gitu. Itu biasanya kalau misalnya kita daftar NPWP ada yang namanya surat keterangan terdaftar. Di situ mencantumkan jenis KLU. Atau kalau sudah e-filing, itu bisa login di profil wajib pajak, di situ pun kelihatan nama KLU-nya apa. Atau di SPT 2018, setiap tahun itu, atau SPT 2019, biasanya pada saat kita mengisi SPT, kita diminta untuk isi KLU. Nah, bisa dilihat juga di situ KLU-nya apa. Kalau misalnya belum nemu juga, mungkin bisa kontak ke KPP terdaftar untuk menanyakan KLU saya apa. Seperti itu ya. Lalu syarat berikutnya adalah selain usaha tersebut itu ada di KLU yang diberikan fasilitas atau jenis usaha yang diberikan fasilitas, karyawan tersebut harus memiliki NPWP dan mendapatkan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur ditahunkan itu tidak lebih dari 200 juta di masa pajak bersangkutan. Jadi kalau dikalikan penghasilan bulanan dikali 12 itu tidak lebih dari 200 juta, maka bisa diberikan fasilitas. Sementara untuk penghasilan yang bersifat tidak teratur seperti THR dan bonus itu tidak dimasukkan dari penghasilan untuk menghitung apakah lebih dari 200 juta atau tidaknya ini. PPh 21 ini yang ditanggung pemerintah itu harus dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan, termasuk dalam hal misalnya perusahaan kita itu menanggung pajak atas karyawan, tetap nih PPh 21 itu diberikan kepada karyawan.
Karena daya PPh 21 itu kan sebenarnya dipotong dari gaji karyawan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Tapi ada kebijakan beberapa perusahaan itu menanggung PPh 21 atas karyawannya, sehingga dengan adanya fasilitas ini tetap yang menikmati itu karyawan bukan perusahaan. Walaupun biasanya perusahaannya menanggung PPh pasal 21. Lalu, pemberi kerja wajib membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi, untuk fasilitas ini tetap harus buat ID billing, lalu dibubuhkan tulisan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, X PMK nomor 44 PMK 03 tahun 2020. Pemberi kerja harus menyampaikan surat pemberitahuan sesuai lampiran C PMK 44 kepada KPP secara online di halaman pajak.go.id. Dan pemberitahuan ini untuk masa pajak April harus dilaksanakan paling tidak tanggal 20 Mei 2020. Jadi untuk memanfaatkan fasilitas ini, itu harus menyampaikan pemberitahuan kepada kantor pajak bahwa saya ingin memanfaatkan fasilitas ini, sehingga ini disubmit pemberitahuannya melalui online gitu ya, untuk yang sudah terdaftar atau punya login di pajak.go.id, itu bisa ke menu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Lalu di situ bisa dipilih fasilitas apa saja yang ingin dimanfaatkan. Apabila KLU-nya itu tidak masuk ke dalam list, maka pada saat memasukkan pemberitahuan itu akan ditolak bahwa tulisannya biasanya KLU tidak termasuk ke dalam daftar yang diberikan fasilitas. Seperti itu. Lalu yang kedua fasilitasnya adalah PPh final PP nomor 23 tahun 2018. Ini yang saya bilang tadi PPh atas UMKM. Di mana sebesar 0,5% itu ditanggung oleh pemerintah, 0,5 PPh-nya 0,5% dari penghasilan bruto ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak April sampai Desember 2020. Untuk wajib pajak UMKM yang sudah memiliki surat keterangan bebas sebelumnya supaya tidak dipotong, itu tetap harus mengajukan permohonan surat keterangan secara online di halaman www.pajak.go.id. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, sama tetap harus memberikan pemberitahuan ke website pajak.go.id paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Lalu, pada saat menyampaikan permohonan itu akan diterbitkan namanya surat keterangan. Surat keterangan ini apabila wajib pajak UMKM melakukan impor, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak akan memungut PPh pasal 22 impor. Dan apabila melakukan transaksi dengan berbau jasa atau sewa kepada lawan transaksi yang biasanya memotong PPh 23 atau PPh final UMKM, maka dengan adanya surat keterangan ini akan dibebaskan dari pemotongan untuk masa pajak April sampai September 2020. Lalu menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP secara online. Oke. Jadi harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ini secara online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan lampiran H. Melampirkan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dicap dengan tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 tahun 2020 yang diterima dari pemotong atau pemungut atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila misalnya kita bertransaksi dengan lawan transaksi yang biasanya melakukan pemotongan atas jasa yang kita berikan, maka lawan transaksi tersebut harus membuatkan kode billing sesuai dengan nominal yang harusnya dipotong, namun tidak dipotong dengan adanya surat keterangan. Lalu di ID billing tersebut dibubuhkan tulisan PPh final ditanggung pemerintah. Yang ketiga adalah PPh pasal 22 impor. Ini diberikan kepada perusahaan yang KLU-nya terdaftar di lampiran huruf I PMK 44, lalu perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor, lalu perusahaan yang punya izin penyelenggara kawasan berikat. Perusahaan dapat menyampaikan permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22 secara online juga di website www.pajak.go.id dan bisa biasa ke menu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak.
SKB PPh pasal 22 impor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2020. Jadi pada saat menyampaikan permohonan, itu akan keluar surat keterangan bebas apabila memang memenuhi persyaratan. Namun, untuk memanfaatkan ini harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor kepada KPP setiap 3 bulan, yaitu 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni, dan 20 Oktober untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Jadi untuk laporan realisasi ini sifatnya adalah wajib bagi yang wajib pajak yang sudah memanfaatkan fasilitas tersebut dan harus disampaikan secara online. Yang berikutnya adalah angsuran PPh pasal 25. Di sini adalah wajib pajak yang memilih untuk tidak menggunakan PPh final UMKM atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan PPh final UMKM, itu bisa menyampaikan angsuran PPh pasal 25, yaitu pengurangan sebesar 30%. Syaratnya apa? Menyampaikan pemberitahuan juga secara online untuk menggunakan di masa pajak April. Pemberitahuan itu harus disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2020. Lalu pengurangan ini berlaku untuk masa pajak April sampai dengan September 2020. Wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan PPh pasal 25 setiap 3 bulan sekali, paling lambat 20 Juli tadi untuk laporan masa pajak April sampai Juni, dan 20 Oktober untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Selanjutnya, fasilitas yang berikutnya adalah pengembalian pendahuluan PPN. Untuk fasilitas pengembalian pendahuluan PPN ini diberikan kepada pengusaha kena pajak atau pemungut PPN yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar, restitusi, dan permohonan restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan syarat apa? PKP itu memiliki KLU sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran I PMK 44 atau di master file wajib pajak untuk wajib pajak baru yang terdaftar setelah tahun 2018. PKP yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor, dan PKP yang punya izin penyelenggaraan kawasan berikat. Untuk syarat sih kurang lebih sama ya dengan yang lain, ada 3 poin, yaitu KLU-nya terdaftar di lampiran yang fasilitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum di PMK 44. Lalu ada juga PKP yang merupakan perusahaan kita, dan PKP yang atau wajib pajak yang ada di kawasan berikat. Mekanismenya seperti apa? PKP tidak perlu mengajukan kepada KPP untuk ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah, karena biasanya hanya PKP beresiko rendah yang bisa memanfaatkan fasilitas pengembalian. Lalu, apabila PKP kita yang mengajukan restitusi harus melampirkan surat keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan dia sebagai perusahaan kita, dan apabila dia merupakan penyelenggara kawasan berikat, harus memberikan bukti pendukung bahwa dia adalah penyelenggara kawasan berikat. Fasilitas ini berlaku dari masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020, dan harus SPT PPN lebih bayar ini harus disampaikan paling telat tanggal 31 Oktober 2020. Oke, ini saya menunjukkan cara mengakses saluran tertentu pada web pajak.go.id. Jadi step pertamanya adalah ini kan untuk kita submit pemberitahuan bahwa kita ingin memanfaatkan fasilitas tertentu. Jadi dikunjungi www.pajak.go.id, lalu klik tombol login di pojok kanan atas, klik tab layanan, dan klik ikon KSWP. Lalu bisa scroll ke bawah pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya, lalu pilih insentif yang ingin dimanfaatkan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat. Lalu Pak Syukron akan membantu saya untuk membacakan pertanyaan, saya akan menjawabkan
pertanyaannya boleh seputar mengenai PP 23 tahun 2018, yaitu PPh final atas UMKM, atau tentang fasilitas bagi wajib pajak yang terdampak COVID. Seperti itu. Pak Syukran, mikrofonnya masih di-mute ya. Oke. Baiklah Oke. teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan menuju kolom chat. Silakan diketik, nanti kita akan bacakan satu persatu. Ini udah ada yang masuk Mbak, dari Iwayan mana? Saat ini kami sedang menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Di sisi lain, kami juga usaha yang masuk PKP. Apakah bisa memanfaatkan insentif ini? Kami bergerak di sektor IT. Oke, untuk Pak Iwayan. Pak Iwayan ingin menggunakan saat ini menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Untuk PPh final UMKM 0,5% sendiri kan dibebaskan nih. Ini tidak tergantung dari jenis usaha atau KLU. Tapi berlaku untuk semua wajib pajak UMKM. Jadi PPh final UMKM 0,5%-nya bisa dimanfaatkan fasilitas, dan itu tidak tergantung apakah PKP atau tidak PKP. Jadi seluruh PPh final UMKM bisa memanfaatkan, tidak tergantung dari jenis usaha, dan tidak tergantung apakah dia PKP atau non-PKP. Jadi jawabannya bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau dia udah menggunakan fasilitas PPh pasal 17 ya Mbak? Iya, jadi kecuali memilih menggunakan perhitungan dengan PPh normal, pasal 17, maka itu tidak bisa memanfaatkan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Indra. Pertanyaannya, untuk wajib pajak bentuk koperasi baru berjalan 1 tahun, bergerak di sektor perdagangan, tetapi usaha belum menghasilkan laba. Sebaiknya menggunakan PPh final 0,5% atau pajak normal. Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke. Ini kan baru berjalan 1 tahun ya usahanya. Pertanyaan saya berarti di 2019 ini atau sudah pernah memilih untuk menggunakan PPh tarif normal. Kalau sudah menggunakan PPh tarif normal, satu tidak bisa balik lagi tarif normal gitu, dengan syarat ya harus membayar keuangan minimal laba rugi dan pajak tahunan, seperti itu. Kelebihannya apa? Karena kan kalau kalau nggak ada laba, maka tidak ada pajak yang dibayarkan, seperti itu ya. Lalu kalau ada rugi, kompensasi ruginya itu pun bisa dibawa sampai dengan 5 tahun. Misalnya tahun lalu, tahun pertama berdiri rugi, tahun kedua berdiri rugi, 100 juta masing-masing gitu ya setiap tahun. Di tahun ketiga, itu untungnya 500 juta labanya. Nah, pengenaan pajaknya itu hanya atas 300 juta. Jadi, rugi di tahun pertama dan tahun kedua itu bisa digunakan untuk mengurangi laba di tahun ketiga. Gitu. Sementara kalau PPh final UMKM itu kan tidak melihat laba atau rugi, karena pajaknya itu dikenakan di level omset. Jadi terlepas untung atau rugi, ya tetap harus bayar pajak. Itu sih kelemahannya. Jadi kalau memang rugi, lebih baik memanfaatkan PPh dengan tarif pajak normal. Namun itu kan ada batas waktunya juga untuk penyampaian permohonannya itu. Nah, setahu saya itu untuk misalnya mau pakai 2020 itu harus paling lambat Desember 2019 baru berdiri di tahun ini gitu ya. Nah, itu bisa menyampaikan langsung. Seperti itu, Mas. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Mbak ya. Jika berbentuk PT, ini dari Pak Roy ya. Jika berbentuk PT, sudah selama 10 tahun omset kita di atas 4,8 miliar setiap tahun. Jika omset kita tahun 2020 anjlok, dan jika omset 2020 hanya 3 miliar, apakah dapat menggunakan
hitungan 0,5%. Dan fasilitas pajak apalagi yang bisa kita lakukan di tahun 2020 ini? Oke, jadi kalau sudah di atas 4,8 miliar atau sudah menggunakan tarif pajak normal, itu tidak bisa kembali ke tarif PPh final UMKM. Jadi tetap harus stay di PPh dengan tarif normal. Nah, apakah dapat menggunakan hitungan 0,5%? Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi jawabannya tidak. Dan fasilitas pajak apa yang bisa dilakukan? Oke, yang bisa dilakukan kalau menggunakan tarif PPh normal itu kan berarti ada angsuran PPh 25 ya. Nah, itu bisa dilakukan permohonan pengurangan sebesar 10% dari angsuran PPh pasal 25 bulanan. Mekanismenya sama, tapi harus dicek apakah KLU-nya masuk ke dalam daftar KLU yang diberikan fasilitas tersebut. Oke, Pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Mbak. Ya. Ini dari Nancy. Untuk pengajuan PMK 44, hanya surat pengajuan atau harus ada bukti bahwa bisnis terdampak COVID? Sebab Maret itu kita sudah ada surat KPP, minta bukti bisnis terdampak. Oke, kalau untuk pemanfaatan sesuai PMK 44 ini tidak perlu ada bukti bahwa bisnis terdampak selama memang usahanya itu, klasifikasi lapangan usahanya, itu termasuk ke dalam daftar yang diberikan fasilitas. Seandainya pun karena alasan administrasi, ternyata kode KLU-nya itu belum update yang ada di data kantor pajak atau yang dilaporkan di SPT 2018 ya. Karena di PMK 44 ini dia mengacu ke KLU yang terdaftar di SPT 2018, maka tetap dapat dilakukan pembetulan di SPT 2018 dengan mengubah KLU ke KLU yang sebenarnya. Dan apabila KLU yang sebenarnya itu masuk ke dalam list yang mendapatkan fasilitas, maka tetap dapat bisa memanfaatkan fasilitas tanpa perlu memberikan dokumen pendukung apapun. Seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada kurang jelas bisa kembali bertanya ya Ibu Lona di chat berikutnya ya. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Roy. Saya sudah dapat surat keterangan PP23. Mau laporan online realisasi PPh final PP23 di TP. Bagaimana caranya? Saya tanya ke KPP, katanya masih diupdate websitenya, disuruh tunggu. Bagaimana Mbak? Oh, Bapak sudah dapat surat keterangan PP23, mau laporan online. Oke, kalau untuk laporan online realisasi mungkin memang belum belum update ya. Kalau yang saya tahu kalau sudah mendapatkan surat keterangan di PP23, maka surat keterangannya bisa tetap dipakai untuk ini surat keterangan PP23. Nah, PP23 ini tetap harus menyampaikan permohonan ulang Pak untuk PMK 44-nya. Apakah sudah pernah disampaikan permohonan? Kalau misalnya sudah, berarti menunggu untuk laporan realisasi. Kebetulan saya belum pernah realisasi. Sampai saat ini baru menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas. Jadi saya belum tahu nih apakah sudah update atau belum, tapi kalaupun belum, ini kan deadline-nya itu di tanggal 20 ya. Tanggal 20. Nah, mungkin bisa dicoba Pak beberapa hari lagi apakah web DJP-nya sudah update atau belum. Karena memang peraturan PMK 44 ini kan baru keluar seminggu yang lalu ya. Mereka masih dalam proses upgrade website untuk bisa mengakomodir ketentuan baru ini. Seperti itu, Pak. Next question. Pertanyaan selanjutnya Mbak, ya, dari Syiras. Mau tanya, usaha saya baru menjadi PT per 26 Desember lalu. Berarti perhitungan pajaknya gimana ya? Sebelumnya pakai SPT pribadi. Masih mikro dengan omset kurang dari 100 juta per tahun. Oke. Jadi kalau untuk perusahaan baru berdiri itu, berarti kan kalau untuk sekarang kita tahun pajak 2020, kita melihat di tahun 2019 itu apakah omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Untuk PT yang baru berdiri, berarti kan itu omsetnya di 2019 itu masih di bawah 4,8 miliar. Itu bisa menggunakan PPh final UMKM.
Itu dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau dari omset bulanan. Dan itu wajib disetorkan bulanan ya, teman-teman. Oke, jadi ini tetap menggunakan fasilitas pajak 0,5% ya, Mbak ya? Ya, betul. Tetap menggunakan fasilitas pajak 0,5%, disetor bulanan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kartini. Pertanyaannya, apakah perpindahan dari fasilitas pajak 0,5% bila sudah 4 tahun harus mengajukan diri menggunakan pasal 17? Bagaimana apabila melebihi batas waktu pajak UMKM? Jadi apabila sudah 4 tahun itu nggak perlu mengajukan lagi, tapi otomatis sudah harus membuat laporan keuangan dan menghitung pajaknya berdasarkan dari laporan laba rugi dan tarif PPh pasal 17 atau tarif PPh pasal normal gitu ya. Bagaimana apabila melebihi batas waktu pajak UMKM, tapi masih menyetor dengan tarif pajak UMKM seperti itu ya Bu ya mungkin maksudnya. Nah, dalam hal seperti ini, apabila dari pihak kantor pajaknya itu harusnya wajib pajak ini sudah tidak boleh memanfaatkan PPh final UMKM, tapi harus menggunakan PPh tarif normal, maka Ibu bisa diminta untuk membetulkan SPT menggunakan perhitungan tarif pajak normal, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Roy. Untuk mengajukan fasilitas penurunan angsuran bulanan PPh pasal 25 atau 29, apakah syaratnya? Kami ingin mengajukan penurunan angsuran karena omset dan profit kami turun semenjak Januari 2020. Kami ingin menghindari lebih bayar pajak tahunan. Tolong sarannya. Oke. Syaratnya sih sama Pak, bahwa harus dicek dulu nih KLU-nya apakah masuk ke dalam list yang diberikan fasilitas PPh pasal 25. Itu ada di lampiran PMK 44 tahun 2020. Dicek dulu KLU-nya, kalau masuk berarti tinggal login ke website pajak.go.id bagi yang sudah e-filing. Itu lalu bisa ke menu profil, konfirmasi status wajib pajak, lalu Bapak klik tadi bahwa ingin memanfaatkan fasilitas PPh pasal 25. Nanti apabila memang Bapak memenuhi kriteria, dari sistem itu akan ngecek KLU-nya kalau masuk ke dalam list, maka akan langsung muncul notifikasi bahwa Bapak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, PPh pasal 25 masa April yang dibayarkan di bulan Mei ini bisa menggunakan tarif 30% lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Gitu. Jadi misalnya harusnya bayar 10 juta angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, karena di diskon 30% ini hanya bisa hanya bayar 7 juta untuk 6 bulan ke depan. Nah, ini untuk menghindari juga nih supaya tahun pajak 2020. Oke, boleh next question. Ini ada lanjutan dari Sierras iPad yang perusahaan mikro dengan omset kurang dari 100 juta per tahun. Pertanyaan selanjutnya itu, di SPT badan saya, hitungan dari Januari 2020 atau dari Maret 2019? Oke. Kalau terdaftar NPWP-nya dari Desember 2019, sebenarnya itu harus, dan di Desember 2019 itu sudah ada omset, maka seharusnya terutang PPh final itu dari Desember 2019. Namun apabila Desember belum ada omset dan baru ada omset di Januari 2020, maka itu menyetor UMKM-nya dimulai dari masa pajak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, karena di masa April ini sudah diberikan fasilitas pembebasan PPh final. Seperti itu, ya, Bu. Boleh next question, Mas? Pertanyaannya ini udah habis, Mbak. Bagi teman-teman, kalau ingin masih ada yang mau bertanya, silakan diketik pertanyaannya di kolom chat. Oke, ada satu lagi nih, Mbak. Oke. Dari Oppo, apabila koperasi membuat anak perusahaan berupa CV, apakah dibedakan perhitungannya? Tidak, Pak. Jadi untuk CV koperasi itu sama, tetap bisa menggunakan PPh final UMKM. Seperti
Ada yang kelewat ini sepertinya dari Pak Roy. Tolong dijelaskan lagi. Sudah dapat surat keterangan PP23 di kolom KSWP, tapi dijelaskan harus pengajuan lagi di PMK 44 untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPh final 0,5%. Ini surat keterangan bebasnya PP23 kan Pak ya? Bukan surat keterangan bebas dari PMK 23. Ini harus dibedakan dulu. Karena kalau surat keterangan bebas PP23, ia harus menyampaikan permohonan lagi atau mengajukan lagi untuk PMK 44 ini, namun kalau sudah mendapatkan surat keterangan dari PMK 23 ya, bukan PP 23, nah itu tidak perlu menyampaikan permohonan ulang gitu. Karena PMK 44 ini sifatnya menggantikan PMK 23. Kalau yang saya baca ini kan Bapak mendapatkan surat keterangan dari PP 23 ya. Nah, kalau dari PP 23 itu tetap harus submit pengajuan lagi untuk memanfaatkan fasilitas. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, ini ada dari dari Epi. Cara pengajuan PMK 44 atau PMK 23 bagaimana? Oke. Kalau tadi mungkin menyimak slide saya, itu pengajuannya harus ke website pajak.go.id lalu login. Memang di sini harus yang sudah EVIN baru bisa login biasanya ya, karena pada saat registrasi itu dimintakan nomor EVIN. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya NPWP dan belum EVIN, mungkin bisa menghubungi kantor pajak terdaftarnya itu, bisa listnya itu atau nomor telepon layanannya itu bisa dicek di www.pajak.go.id. /unit kerja. Nah, di situ berdasarkan mungkin saya bisa share juga di sini linknya buat teman-teman. Jadi bisa menghubungi KPP terdaftar untuk meregistrasi e-filingnya. Nah, setelah terdaftar untuk EVIN, bisa register di website pajak.go.id dan melakukan login. Setelah login ke menu KSWP atau konfirmasi status wajib pajak, di situ dipilih fasilitas apa yang ingin dimanfaatkan, lalu klik submit, nanti langsung akan muncul notifikasinya. Apakah teman-teman memenuhi kriteria atau enggak. Kalau misalnya memenuhi kriteria, akan muncul konfirmasinya. Seperti itu. Teman-teman, kalau masih ada yang bertanya. Oke, saya udah kirimin linknya, itu pajak.go.id /unit-kerja. Karena untuk seluruh kantor pajak sendiri sekarang itu masih melakukan penutupan layanan tatap muka, jadi semua layanan itu dilakukan secara online. Di link yang tadi saya berikan, di situ ada list seluruh KPP beserta nomor WA-nya untuk menanyakan hal-hal terkait pelayanan ataupun menyampaikan dokumen permohonan bisa disampaikan melalui chat WA atau email KPP-nya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Bu Kartini. Pertanyaannya, bisakah dalam satu usaha atau entitas memanfaatkan semua fasilitas PMK 44? Apakah ada pembatasan hanya satu fasilitas saja? Oke, tidak ada pembatasan hanya satu fasilitas saja. Jadi selama memenuhi, karena masing-masing fasilitas itu punya daftar klasifikasi lapangan usaha tersendiri. Memang memenuhi daftar KLU untuk fasilitas yang bersangkutan, bisa saja memenuhi semuanya gitu. Jadi tidak ada batasan, hanya boleh 1, 2 atau itu. Tapi memang masing-masing fasilitas itu ada list KLU sendiri, kecuali untuk PPh final UMKM itu memang untuk seluruh jenis usaha yang memang terdaftar sebagai UMKM itu diberikan fasilitas. Seperti itu, Mbak. Satu lagi pertanyaan dari Indra. Untuk kasus koperasi belum menghasilkan laba, apakah perlu melaporkan pajak bulanan untuk kasus pajak normal? Oke, ini berarti tarif pajak normal. Kalau misalnya tarif pajak normal tidak ada laba, maka tidak perlu membayar pajak
bulanan ataupun tahunan. Jadi dengan mekanisme perhitungan pajak normal itu, pajak disetor 1 tahun perhitungan pajak itu baru dilakukan 1 tahun sekali di SPT tahunan PPh Badan. Dan yang dilakukan di bulanan itu biasanya angsuran PPh pasal 25, di mana angsuran itu dihitung berdasarkan dari SPT tahunan tahun sebelumnya. Seperti sekarang tahun 2020, maka angsuran PPh pasal 25 itu tergantung dari perhitungan dan SPT tahunan tahun 2019. Nah, apakah perlu melaporkan pajak bulanan? Mungkin itu harus dicek di laporan tahunan PPh tahun 2019-nya, apakah wajib menyetorkan angsuran 25. Namun kalau di tahun 2019 itu masih rugi, kemungkinan besar tidak ada angsuran PPh pasal 25 bulanan. Seperti itu, Pak. Apabila masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi. Kita masih menunggu pertanyaan yang masuk. Mungkin kalau ada yang masih ada yang ganjal gitu atau merasa jawabannya kurang lengkap gitu, boleh dilanjutkan pertanyaannya di kolom chat. Saya akan coba bantu jawab. Teman-teman bisa langsung mengetik di kolom chat ya apabila ada yang masih ingin bertanya. Oke. Untuk fasilitas pajak sendiri, penjelasannya masing-masing fasilitas itu apa, itu bisa dicek ke video beberapa minggu lalu, itu saya sudah menjelaskan juga untuk masing-masing fasilitas, kecuali mungkin yang fasilitas PPh Final UMKM ini, karena ini baru ada fasilitasnya di PMK 44 ini yang baru keluar minggu lalu, maka ini pertama kali saya menjelaskan terkait fasilitas itu. Namun untuk fasilitas-fasilitas yang lain, prinsipnya sama dengan yang pernah saya jabarkan berdasarkan PMK 23, bedanya adalah hanya perluasan jenis lapangan usaha yang mendapatkan fasilitas ini. Di mana di PMK 44 ini penerima fasilitasnya menjadi jauh lebih banyak, namun untuk mekanisme dan lain-lain. Dari Ibu Epi, mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut? Mungkin Ibu Epi bisa langsung di-unmute aja ya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Boleh. Ya, sambil menunggu nih teman-teman yang ada di sini, mungkin kalau misalnya ada pengen topik-topik yang pengen di-request saya untuk bahas gitu, terkait perpajakan atau pembiayaan, mungkin boleh tulis di kolom chat, supaya saya punya gambaran gitu, kira-kira topik-topik seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di sini gitu. Saya coba untuk beberapa minggu belakangan ini membawakan topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu fasilitas perpajakan, lalu terkait pembiayaan, fasilitas pembiayaan, metode-metode untuk bagaimana cara mendapatkan emergency fund. Tapi untuk kedepannya, minggu depan itu saya akan memberikan kelas mengenai yang basic banget nih untuk teman-teman yang mungkin masih bingung gimana sih cara bikin NPWP, gimana cara mendaftar diri sebagai PKP, apa sih bedanya NPWP daerah dan NPWP biasa, seperti itu saya akan bahas di minggu depan. Nah, saya ingin tahu nih, kalau memang teman-teman punya topik-topik yang ingin saya bahas lebih lanjut untuk minggu-minggu berikutnya, boleh di-share untuk saya bawakan gitu. Ya, Mbak Ilona, ini ada dari Roy N. Ini dia mau bertanya secara langsung. Ini sudah saya unmute. Halo. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Ya, saya dari Pak Roy di Surabaya, Bu. Halo. Iya, Pak, silakan. Nah, jadi gini, tadi saya sudah bertanya melalui chat yang soal surat PP 23. Jadi
Saya ini sudah mendapat surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, di bawahnya ada keterangan, Bu. Surat keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh pemerintah dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK nomor 44 garis miring PMK 03 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Berarti kan sebetulnya saya sudah tidak perlu pengajuan lagi PMK 44 kan Bu, gitu. Tinggal saya nunggu websitenya siap untuk saya laporan realisasi PPh final DTP. Mohon penjelasannya lagi Bu. Oke, baik Pak. Kalau misalnya di surat keterangan bebas PPh pasal 23 itu sudah mencantumkan bahwa itu sudah termasuk untuk memanfaatkan insentif PMK 44, itu maka tidak perlu lagi Pak. Karena banyak surat keterangan bebas PPh 23 itu yang diterbitkan sebelum ada fasilitas ini. Nah, untuk surat keterangan bebas PPh pasal PPh 23 yang diterbitkan sebelum adanya fasilitas ini, itu yang harus mengajukan ulang Pak, seperti itu. Oh iya. Sudah spesifik mencantumkan bahwa sudah dapat memanfaatkan fasilitas di PMK 44 atau di PMK 23 tahun 2020, itu tidak perlu mengajukan lagi. Bu, yang kemudian berarti nanti kira-kira saya ini sebetulnya sudah dapat formnya Bu untuk yang laporan realisasi PPh final DTP. Saya sudah dapat formulirnya, sudah tahu mesti ngisinya seperti apa. Cuman kan itu tidak boleh disampaikan secara offline, harus online gitu ya Bu ya. Betul. Itu nanti kira-kira Bu ya, kalau online gitu ya, itu apakah di kolom e-billing atau di kolom mana Bu? Dan juga apakah kita tetap harus buat e-billing juga apa enggak ya Bu ya? Hanya untuk Bapak tidak dipotong kan ya? Tidak menyediakan jasa atau memberikan... Enggak. Saya lapor sendiri, jadi tidak dipotong. Kalau tidak dipotong pihak lain tidak perlu menerbitkan ID billing Pak. Jadi cukup laporan realisasi aja. Nah, mengenai adanya di mana, itu kemungkinan besar ada di pajak.go.id sih, Pak. Bukan di web SSE. Oh, gitu ya. Iya. Ya, masih ya. Memang sampai kemarin saya tanya ke 2 KPP, mereka jawabnya tetap ya tunggu aja Pak sampai tanggal 20. Oh ya, semoga nggak terlambat. Iya. Karena memang ini kan peraturannya masih baru banget nih Pak. Memang butuh waktu mungkin mereka untuk update website dan sistemnya gitu ya Pak ya. Iya. Bu, maaf tadi Ibu juga sebutkan kan untuk UMKM 0,5% itu seingat saya itu berlakunya kan 7 tahun ya Bu ya. Setelah itu baru tidak, maksudnya kita tidak bisa pakai lagi gitu kan Bu. Bukan 4 tahun kan ya. Untuk orang pribadi 7 tahun Pak. 7 tahun, iya. Untuk orang pribadi ya. Kalau untuk perusahaan, badan, PT itu 3 tahun. Untuk badan seperti sertifikasi dan lain-lain itu 4 tahun. Jadi setelah itu nanti masuk ke PPh pasal 25. Orang iya, pribadi. Pasal 17 sih Pak sebenarnya. 17 orang pribadi ya. Iya. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Oke. Ini ada lagi Mbak Ilona, pertanyaan dari Ibu Ike Kurniawati. Bagaimana cara mengurus lupa EVIN yang paling cepat direspon? Terima kasih. Yang paling cepat direspon, menurut pengalaman saya ya Bu ya, di WA ke KPP masing-masing sesuai yang terdaftar di link pajak.go.id/unit kerja tadi yang sudah saya share linknya. Pengalaman saya sih dalam beberapa jam itu biasanya dibalas. Cuma kalau sekarang udah sampai jam 3 itu kelihatannya sudah tutup pelayanannya Bu. Tapi bisa di WA, mungkin nanti Senin akan mereka balik sih balas-balik. Selama ini sih pengalaman saya di situ dalam hitungan jam atau hari yang sama selalu direspons. Gitu.
melalui WA di KPP terdaftar yang ada di link pajak.go.id/unit kerja. Gitu ya, Bu. Iya. Dari Indah, recording webinar. Ya. Ini kita nge-record, ini akan kita share juga ya Mbak ya. Kita share, teman-teman bisa menonton ulang di YouTube channel Smesco Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, like juga. Ini ada pertanyaan lagi dari Tika Blit. Pertanyaannya, saya mau baru dapat project dari BPBD, pembuatan APD, dengan nominalnya dipotong PPN 10%. Itu bisa pengembalian PPN atau PPh 22 sudah dihapuskan. Oke. Kalau dipotong PPN 10%, ini yang bisa pengembalian itu yang status PPN-nya lebih bayar, Mbak, di SPT. Kalau yang pemotongan dengan BPBD ini kan karena mereka wajib pungut ya, jadi PPN itu kan normalnya itu dipungut oleh penjual, tapi yang membayarkan itu pembeli. Nah, apabila kita bertransaksi dengan pihak-pihak pemerintahan nih atau bendaharawan, nah itu memang PPN-nya itu bukan dipungut oleh penjual, tapi disetorkan langsung oleh pembeli gitu ke kas negara. Nah, ini tidak bisa masuk ke dalam fasilitas PPN yang bisa diberikan kelebihan pembayaran itu. Jadi untuk tahu apakah PPN-nya itu bisa dilakukan restitusi, itu harus cek ke posisi SPT bulanan masing-masing gitu. Kalau berdasarkan ini aja kan, karena PPN lebih bayar itu kan tergantung dari mekanisme faktor pajak keluaran dan faktor pajak masukan seperti itu kan. Kalau misalnya Mbak ada menjual produk ke orang-orang biasa gitu ya, bukan bendaharawan pemerintah atau bukan pemerintahan, itu kan biasanya Mbak yang akan memungut PPN-nya. Nah, itu kan mekanismenya sebagai pajak keluaran. Lalu pada saat impor, misalnya ada PPN impor, lalu ada pembelian material itu dari misalnya supplier, itu ada PPN-nya juga Mbak bayarkan ke pihak mereka, itu kan sebagai PPN masukan. Di SPT PPN itu kan di-offset ya antara PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, kalau statusnya itu PPN masukan yang lebih besar dari PPN keluarannya, maka terjadilah lebih bayar. Lebih bayar di SPT ini yang bisa dikompensasi, bisa direstitusi melalui fasilitas pengembalian pendahuluan PPN tadi. Jadi kalau based on transaksi tidak bisa dilihat, tapi kita harus lihatnya berdasarkan dari total akumulasi pajak keluaran dan pajak masukan di SPT bulan bersangkutan. Seperti itu, Mbak. Ya, ini ada lanjutannya Mbak, ternyata chatnya pertanyaan dari Tika Blade. Lanjutannya itu, saya kemarin untuk pencairan pakai CV, kebetulan pernah mendaftar PKP. Ternyata PKP harus ada perpanjangan. Penghasilan CV saya masih di bawah PKP. Haruskah PKP diperhentikan? Atau saya kemarin pencairan pakai CV kebetulan pernah PKP. Atau dilanjutkan untuk menerbitkan faktur? Haruskah PKP diperhentikan atau dilanjutkan untuk menerbitkan faktur? Karena saya minta faktur padahal omset saya setiap bulan belum di atas 500 juta. Oke, untuk Mbak Tika. Jadi memang kalau kita bertransaksi dengan pihak pemerintah, itu beberapa pihak itu mewajibkan harus sudah PKP. Makanya untuk yang walaupun omset tahunannya itu belum wajib PKP, karena kan untuk wajib PKP itu harus yang omset tahunannya udah di atas 4,8 miliar gitu ya. Walaupun belum memenuhi ini, kalau sudah mendaftarkan PKP, maka tetap harus menjalankan kewajiban membuka fakturnya sampai permohonan, misalnya PKP-nya dicabut gitu. Bisa melalui permohonan. Cuma mungkin harus dicek lagi nih kalau memang masih bertransaksi dengan pihak pemerintahan dan mewajibkan bahwa lawan transaksinya ini PKP, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi mau nggak mau ya tetap harus menerbitkan faktur pajak, seperti itu. Seperti ini ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak, satu lagi dari UFU. Apabila CV belum terdaftar menjadi PKP, tetapi PT Rekanan ingin diterbitkannya PPN, baiknya bagaimana?
apa keuntungan menjadi PKP dan tidak PKP. Oke. Apabila CV belum terdaftar sebagai PKP, tapi rekanan ingin menerbitkan PPN gitu. Pertama harus dijelaskan dulu sih bahwa ke customer-nya bahwa kita belum PKP gitu. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. Tapi seperti saya sampaikan tadi, biasanya memang kalau rekanan atau customer-nya itu adalah dari pihak pemerintahan, terkadang suka ada kewajiban itu harus bertransaksi dengan PKP. Dalam hal seperti itu, maka bisa mendaftarkan diri sebagai PKP walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar gitu. Jadi belum diwajibkan, tapi bisa memilih untuk menjadi PKP. Untuk ruginya apa? Yang pasti dari sisi administrasi, kalau sudah PKP itu harus submit SPT PPN setiap bulan. Lalu dari segi harga itu apabila sudah PKP kan berarti kita harus mengungut PPN 10% dari setiap penjualan. Harga kita otomatis naik 10%. Pertanyaannya apakah hal itu menurunkan daya saing di pasaran gitu kan? Kalau misalnya kita belum PKP, berarti kan harga kita itu 10% dibandingkan lebih murah dibandingkan kompetitor yang sudah PKP. Itu hal yang pertama, dari harga jual ke end customer. Terutama apabila customer kita itu adalah perorangan, bukan Cek. Belum. Seandainya misalnya saya beli dari pabrik A bahan kebutuhan untuk produksi saya gitu. Apabila saya membayarkan PPN kepada pabrik tersebut, namun saya belum PKP, maka PPN yang saya bayarkan itu hangus. Namun kalau saya sudah PKP, PPN yang saya bayarkan ke supplier itu bisa menjadi kredit pajak saya. Nah, baiknya seperti apa, itu harus dilihat profil dari customer-nya dan supplier-nya seperti apa. Kalau memang customer-nya lebih banyak perorangan, supplier-nya pun lebih banyak perorangan yang tidak memungut PPN, mungkin menurut saya lebih menguntungkan untuk tidak menjadi PKP, untuk tidak memilih menjadi PKP selama belum diwajibkan. Namun apabila pembelian raw materials atau bahan bakunya itu dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah PKP dan menerbitkan faktur, berarti kan ada PPN yang sudah kita bayarkan, gitu kan. Itu bisa dikreditkan. Lalu dilihat juga apabila customer-nya juga perusahaan-perusahaan, biasanya mereka tidak mempermasalahkan dipungut PPN pun, karena mereka juga bisa kreditkan. Yang menjadi masalah itu apabila customer-nya adalah orang pribadi yang bukan PKP, maka mereka akan keberatan. Tadinya saya harus bayar misalnya 10.000 dengan tiba-tiba saat ini kamu terdaftar sebagai PKP, berarti kan dia harus bayar 11.000. Di sana ada kenaikan 10%. Jadi harus ditimbang-timbang lagi nih dari profil customer dan suppliernya itu seperti apa. Semoga membantu. Ini pertanyaannya udah habis, kita tunggu mungkin beberapa menit ya sebelum kita akhirin sesi ini. Iya. Sambil menunggu teman-teman, kalau misalnya ada topik-topik tertentu yang ingin dibahas untuk pembahasan kita di kelas-kelas online berikutnya, mungkin boleh di-share di kolom chat. Nanti akan saya pertimbangkan apakah kita memungkinkan untuk kita bahas topik-topik tersebut gitu. Jadi apabila ada request topik tertentu nih, silahkan disampaikan gitu supaya saya bisa paham kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Untuk sementara ini kita masih membahas terkait pajak-pajak UMKM. Untuk PPN nanti mungkin kita akan adakan satu sesi khusus ya tentang PPN, karena PPN sendiri sebenarnya pajak yang cukup kompleks gitu. Mungkin perlu pemaparan dalam kelas tersendiri untuk yang belum paham mengenai PPN. Tapi tadinya bukan prioritas saya nih, karena kan PPN itu biasanya untuk yang omsetnya di atas 4,8. Secara pajak, omset di atas 4,8 miliar itu kan sudah tidak dianggap UMKM, walaupun menurut Undang-Undang UMKM tetap dianggap UMKM. Oke, ada pertanyaan masuk lagi nih dari Pak Indra ya? Ya, kayaknya ini cuma usulan ya Mbak ya. Usulan pembahasan topik untuk
kelas pajak dasar untuk UMKM seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak bulanan dan lain-lain. Oke. Juga dari Pak Roy topiknya penyidikan oleh kantor pajak. Oke. Pemeriksaan Pak ya mungkin ya, pemeriksaan oleh kantor pajak dan mekanisme pembayaran pajak, pelaporan dan lain-lain. Oke. Boleh. Mungkin teman-teman bisa komen di Instagram kita ya Mbak ya, kalau belum terpikir nih, kalau nanti ada pikiran lain bisa komen langsung di Instagram kita di flyer kelas pajak kita. Iya. Kita komen langsung di sana. Iya. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini kita langsung tutup aja kali Mbak. Boleh, oke. Baiklah teman-teman, ini merupakan akhir dari sesi kita hari ini. Untuk teman-teman yang ingin menyaksikan ulang bisa subscribe YouTube channel kita di Smesco Indonesia. Juga jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook kita di Smesco Indonesia. Karena jadwal setiap Jumat itu akan kita share di Instagram. Mungkin Ibu Lena ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ikut di online klinik hari ini. Saya berharap bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat dan apabila ada kepikiran untuk topik-topik yang ingin diajukan itu boleh nanti di komen di Instagram Smesco untuk pertimbangan kita berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Lona. Terima kasih Pak Syukron. Terima kasih tim Smesco.